Oke, itu saja tadi ada katanya sesi tanya jawab. Mana tanya jawabnya? Sesi tanya jawab di sini. Cepat, biar kita habiskan di sesi tanya jawab. Cepat, lari sampai jatuh. Cepat, lari sampai jatuh. Udah, nanti aja nyusul itu, yang ada dulu. Nanti nyusul kalau ada lagi, bawa kemari. Iya, buahnya itu baju. Oke. Saya adalah seorang mu'allaf. Bagaimana nanti ketika lebaran kami berkunjung ke rumah orang tua kami? Apakah boleh masakannya kami makan? Begitu juga dengan tetangga kami yang non muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Mu'allaf artinya dari non muslim menuju muslim, tapi keluarga masih non muslim. Kemudian lebaran nanti kami akan mengunjungi mereka. Bagaimana kami makan makanan mereka? Begini, dengarkan. Memakan makanan non muslim boleh selama makanan itu bukan makanan sembelihan. Saya ulang, makanan non muslim boleh dimakan selama makanan tadi bukan makanan sembelihan. Terus bagaimana bejananya? Bejananya itu piring apa ini semacam pernah di bekas masak yang misalnya najis berat seperti anjing dan babi kan gitu kan. Itu kan memang harus dicuci dengan 6 kali cucian, 1 kali dengan air bercampur tanah. Namanya sama kalau kita bahasa Indonesia kan. Bagaimana Ustaz kalau bejananya belum bisa mah? Itu beda cerita. Artinya begini, yang saya fokuskan tadi makan, selama dia tidak sembelihan makan. Selama tidak sembelihan makan. Misalnya masak nasi, makan. Masalah bejana bersihkan. Udah lagi babnya, bab membersihkan bejana. Masa nggak bisa itu cuci piring orang tua yang pakai tanah bercampur tanah sekali, baru siram-siram pakai air dengan kali. Kok repot kali sih itu aja? Ya kan? Yang penting jangan sembelihan. Ya, boleh. Kalau nggak boleh dimakan makanan sudah haram semua yang kita makan. Ya, banyak yang makanan kita yang bukan sembelihan tapi masakan orang itu. Roti mari itu bisa kita bahas itu. Roti coklat itu. Apa bisa Bapak jamin yang masak itu orang bisa? Mana bisa Bapak jamin orang Muslim? Boleh, tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jangan putuskan juga hubungan kerabat kepada mereka selama mereka tidak menghina agamamu, tidak mengucilkanmu, dan tidak menghardikmu. Tetap jalin hubungan baik. Tunjukkan akhlak Islam kepada mereka bahwa Islam itu punya budi pekerti yang tinggi. Jadi bukan karena Islam terus memakaikan masalah ini terus kita datangi, tapi hindari makan makanan sembelihan mereka, itu haram. Suami saya rajin menyuruh saya dan anak beribadah. Tapi dia tidak. Suami saya tidak beribadah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Nah inilah. Agama ini ibda bin nafsi. Agama ini ibda bin nafsi. Mulai dari diri. Dia berpahala nyuruh ibu melaksanakan ibadah, menyuruh anak melaksanakan ibadah, tapi dia lebih besar dosanya gara-gara tak beribadah. Iya kan? Inilah nanti dibilang Allah kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar bencinya, besar marahnya Allah di mana kamu banyak menyuruh tapi kamu nggak mau buat. Itu macam agennya itu Pak Tertiga. Suaminya itu agen ya. Agen pengawasan. Agen pengawasan kan gitu itu. Jakarta. Orang ke Jakarta dia tetap di pengawasan. Ke masjid
Dan sekarang itu saya sudah dan sekarang ibu saya itu meninggal. Saya selaku anak ingin mendoakannya yang meninggal. Apakah doa saya sampai, Pak Ustaz? Nggak sampai, cuma tetap didoakan. Tetap didoakan. Didoakan yang baik-baik. Tapi apakah berterima doa kita ini untuk dia? Itu tidak. Misalnya kita minta, ya Allah, selamatkanlah ya Allah ibu itu dari barzahnya, masukkan dia ke surga. Nggak sampai. Kenapa? Nggak sampai lah orang nggak ada beriman. Cuman kita sebagai anak tetap mendoakan. Doakannya yang baik, Pak. Yang baik-baik. Udah cukup. Pak, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat tarawih dan tidak sholat lima waktu? Ini sudah pernah saya sampaikan di YouTube, dilihat, makanya dia di YouTube saya. Ketik waktu ya, tengok masalah puasa dan sholat, ya kan? Saya ada YouTube-nya, Wakbaroya. Ketik Wakbaroya di YouTube, nanti akan muncul, ya. Itu saya perumpamaan kemarin begini. Bagaimana saya perumpamaannya? Ini apa namanya? Apa namanya? Hah? Cup ya. Ini namanya cup. Betul. Nah, isi dulu air. Cup ini isi air. Coba tunjukkan dulu ke kamera itu. Cup isi air. Isikan air. Ya. Iya. Udah, ini cup. Cup ini ibarat orang yang tidak sholat. Air tadi yang diisi tadi ibaratnya puasa, ya kan? Jadi dua komponen yang berbeda, satu teh manis yang mengalir ke cup, satu cup yang menampung air teh manis. Kan beda tuh ya? Beda ya? Sholat itu artinya juga mau puasa, nggak bersinggungan dia sebenarnya. Rukun Islam yang kedua sama rukun Islam yang ketiga atau keempat, ya kan begitu? Tetapi perumpamaan orang yang puasa tapi tidak sholat ibarat cup ini bocor. Ibaratnya cup ini bocor. Asik diisi pahala puasa, pahala puasanya tumpah, nggak masuk ke dirinya. Ibaratnya seperti itu, ya. Paham itu? Paham ya? Ibarat ember diisi air, ibarat diri diisi pahala puasa, tapi tumpah, bocor ya. Nggak ada nempel di situ, ya. Tapi nggak mempengaruhi puasanya. Puasanya tetap sah. Kalau ditanya nanti di akhirat apa kalau puasa? Puasa, nggak kena hukum lagi dia persoalan puasa, tapi dia dihukum persoalan tidak sah. Kata Nabi begini, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali dihitung bagi seorang hamba di hari kiamat salatnya. Fa in shaluha shaluha sa'iru amalu. Kalau baik salatnya, baik nanti ngikut dihitung amal yang lainnya. Tapi salat yang baik ini salat yang kayak mana? Salat yang baik ini tanha anil faksa wal munkar. Ngikutin petunjuk Nabi, ngikutin petunjuk guru-guru kita, asal semangat sholat. Kalau sholatnya belum tanha, belum mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya belum sesuai petunjuk Nabi. Yang diperbaiki itu sholatnya. Kenapa? Dia sholat, tapi korupsi tetap jalan. Ya kan? Mencuri tetap sah. Korupsi itu kan mencuri ya. Mencuri tetap jalan, berarti belum benar sholatnya, berarti sholatnya belum sesuai petunjuk Nabi. Maka dibenerin dulu sholatnya supaya nanti sholatnya tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang tanha anil fahsya wal munkar ini dikira dia sholat. Kalau sudah dikira dia sholat, nanti di akhirat amalan-amalan yang kurang daripada yang lainnya ditutupi oleh sholat ini. Tapi fa'in fasadat, wa'in fasadat, apabila rusak sholatnya, maka rusaklah sholat. Ini enggak sholat, bukan lagi cerita rusak. Bukan lagi cerita rusak sholatnya. Enggak sholat dia gimana? Rusaklah puasanya tadi. Ikut rusaklah puasanya tadi. Itu namanya untuk perumpamaan seperti ember bocor atau kali yang bocor. Nah, seperti itu.
misalnya si Fulan datang ke rumah si Badu untuk bersilaturahmi, lalu si Badu cuek, nggak dicakapi sebulan. Mohon penjelasan Ustaz. Begini, biasanya orang kalau sudah didatangi, baik. Apalagi dia orang timur, apalagi dia orang kaya baik. Saya yakin itu dia baik. Cuman sekarang persoalannya perkiraan kita dia nggak baik. Nanti kalau udah cari bakso dia nggak cakapin aku. Udah diponisnya gitu. Nah, ponisnya duluan itu yang masalah. Tapi kalau dia tetap seperti contoh yang ada dalam pertanyaan ini, maka selesailah urusan ibu dalam persoalan hubungan antara ibu dengan dia. Tinggal dia lagi yang berpersoalan nanti di akhirat kepada Allah. Kenapa diputuskannya kebaikan ibu dengan kejahatan? Kejahatan itu, kalau sombong begitu itu cuek habis kejahatan. Tapi tengok dulu, cuek kita yang membasarkan pula persoalan kita kan, masalah kita. Apa salahku? Tanya dulu. Ada yang orang cuek, ada besarkan salah kawan nih. Dia tak minta maaf dulu. Minta maaf dulu, tanya dulu, baik-baik dulu. Tapi biasanya orang kalau sudah dibaikin baik, apalagi kalau sudah didatangi rumahnya, biasanya baik, ya, biasanya baik. Dua, bagaimana cara kita menjemput hidayah dari Allah? Mohon penjelasan. Hidayah ini ngikutin petunjuk Nabi. Hidayah ini ngikutin petunjuk Nabi. Hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk itu nggak akan datang kalau nggak ada usaha. Umumnya begitu. Itu secara umum. Kalau ada pun nanti orang tiba-tiba dapat hidayah itu lain cerita. Nggak pembahasan kita kan. Tapi umumnya hidayah itu dijemput dan diusahakan. Kata Allah, man jahada fina, siapa yang tetap berjuang di jalanku. Pertama, ikut dulu safari Ramadan, ya kan? Pertama, ikut dulu program dakwah, ya kan? Pertama, ikut dulu bikin teladan. Tapi apa yang dilakukan tetap kepada agama, tapi perlu pada hidayah, kan gitu ya? Masih yang sifatnya seremoninya yang dikerjakan, kan begitu ya? Nggak apa-apa. Tapi siapa yang berjuang untuk itu, siapa yang bersungguh-sungguh untuk itu, Allah janji, lanahdiyannahum subulana, nanti akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Tapi ketika Allah sudah tunjuki jalan-jalannya, jangan lagi menjauh, dekatinlah terus. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita menjemput hidayah? Begitu. Pertama, dekatin orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada kegiatan agama, berkumpul kita dengan kegiatan itu, berbuat kita di kegiatan itu, berjuang kita dalam perkara-perkara agama ini. Kalau sudah malas, memang malas jawabannya, capek jawabannya, ya kan? Letih jawabannya memang. Cuman itulah pula perlu usaha melawan hawa nafsu tadi. Karena hawa nafsu tadi kan tidak mau dia capek, mana ada mau dia capek, mana mau dia letih, ya kan? Nah, untuk itu kata Allah janjinya lanahdiyannahum subulana, siapa yang sudah berjuang, berusaha tetap di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pastikan kami akan menunjuki jalan-jalan untuknya. Jalan-jalan kami itu akan ditunjukin Allah, kata Allah. Ya, itu saja. Innallaha ma'al muslimin. Sesungguhnya Allah tetap bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah ada kebaikan itu nanti dibalas Allah tidak kebaikan? Enggak ada. Tetap balasnya kebaikan. Itu saja nih pertanyaan yang bisa dijawab pada sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan tanya jawab tadi memang betul-betul puas ibu mendengarkannya dan puas atas jawaban saya. Artinya puas di sini mengerti apa yang saya jawab. Ada lagi yang bertanya? Banyak kali tulis. Ada lagi yang ditanya Bu? Coba tanya lisan aja. Nggak usah lagi tulis, lisan aja. Tanyakan, lisan aja. Hah? Bagaimana?
Antar kemari kalau memang ada. Nah, cepat lu, waktu kita nggak banyak. Siantar jauh kali. Iya, tinggal sebenarnya tadi lanjut. Saya seorang menolak bagaimana tata cara doa saya saat datang ke makam orang tua saya yang meninggal. Ini misalnya dia datang ke makam orang tua, bagaimana doanya? Ya udah doanya, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku kepada emakku ini. Ya, berikanlah ya Allah, aku tahu emakku ini enggak mengimanimu, enggak mengimani Rasulmu, tapi aku sebagai anak ya Allah tetap berusahakan yang baktiku kepada emakku ini, tetap kupohonkan doa yang terbaik buat emakku ini. Walaupun kita yakini doa itu kata Allah tidak sampai dan tidak mustajab kepadanya, tetapi kita tetap disuruh mendoakan yang baik kepada orang tua kita. Sebagai anak tetap mendoakan yang baik, ya. Oke? Apa hukumnya ada yang akan salat di masjid ternyata masjidnya tutup? Wah, tutup. Sholatnya kapan? Kalau jam 10 pagi kan kami tutup. Tapi kalau masjid pinggir jalan ini jangan ditutup, Pak. Jangan ditutup. Pinggir jalan ini banyak musafir. Ya, banyak musafir. Kadang-kadang musafir itu apalagi tempat daerah minoritas. Minoritas itu kayak nemuin masjid. Ya, kalau di tempat minoritas ini masjid buka aja. Misalnya jam 4 sore ada orang sholat asarnya jam 4 sore. Kenapa? Karena dia dari sana jumpai masjid kaya kan. Kalau dapat dia masjid tutup pula. Nah, dia mau kemana lagi sholat? Nah, begitu. Di khusus di pinggir jalan yang tempat minoritas begini buka aja selalu masjidnya. Ya kan, taruh aja kotaknya Pak di situ, mudah-mudahan dia berinfak buat masjid kita ini. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau bisa masjid ini adalah takmir masjid. Ada yang mendiami masjid ini imamnya. Panggil anak-anak yang habis Quran itu kan boleh menjadi imam masjid. Ya kan, yang habis Quran itu banyak itu. Begitu terus selesai dia di kampungnya, di sekolahnya, dari kampungnya, di kampung kadang ujungnya hilang hafalannya. Tapi kalau kita perdayakan, insya Allah hafalannya itu tetap, insya Allah. Nah, seperti itu. Ada lagi budaya itu saja yang dapat disampaikan. Sebenarnya kami di sini bukan mau mengajari orang yang ada di Raya Bayu ini. Kami datang niatnya silaturahminya, ya. Pokok pangkal itu adalah silaturahmi. Dan masjid ini bukanlah masjid yang pertama kali saya datang. Cuma tidak pernah sholat tarawih. Saya pernah sholat di sini zuhur. Saya pernah di sini sholat asar. Nah, begitu. Pernah berjamaah. Pernah saya jadi makmum di sini. Kan kenapa? Karena saya melintas. Ada beberapa kali lah saya sholat di sini. Ada beberapa kali saya sholat di sini. Jadi kalau ini yang namanya masjid lintasan, kalau orangnya sering ke atas apalagi ketika dulu sering dulu, udah jelas lah. Kadang-kadang waktu itu nggak bisa pas waktu sholat kita sholat. Namanya dari musafir ya. Itu dia. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apapun ceritanya dari pertemuan kita ini, yang terutama adalah kita saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. Kami mohon maaf atas nama keluarga besar KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Simalungun yang datang khususnya pada malam hari ini, memohon maaf, memohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, penduduk Nagori Raya Bayu ini. Mulai kami tadi jamu buka bersama, sholat maghrib berjamaah, kemudian sampai sholat witir terakhir tadi, dan ditutup dengan tausiah ini. Mungkin di sana sini ada yang kurang batas, ada yang kurang pas. Biasanya itu. Kali ini kami yang datang ke kampung ibu, bisa jadi di lain waktu bapak ibu yang datang ke kampung kami dalam situasi yang berbeda, apakah kajian, apakah ceramah seperti ini, apakah gimana, itu Allah yang menentukannya. Tapi paling tidak kami sudah datang ke
pulang kerja, ya kan? Tiada